Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiah dikenal dengan sebutan Rafidhah karena mereka menolak mengakui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu bin Khattab, dan penolakan mereka atas sanjungan Zaid bin Ali bin Husain terhadap dua orang terbaik umat itu. Mereka menyikapi jawaban Zaid bin Ali bin Husain dengan rafadnaka, yang artinya kami menolak jawabanmu. Akhirnya mereka dikenal dengan nama Rafidhah. Rafidhah adalah salah satu sekte Syiah dan memiliki banyak nama, diantaranya Al-Isnah, Asy'ariyah, Ja'fariyah, Imamiyah, dan nama-nama lain sebagainya. Akan tetapi hakikatnya sama. Apabila pada zaman ini disebutkan kata Syiah secara mutlak, maka tidak lain yang dimaksud adalah Syiah Rafidhah. Rafidhah memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan Islam yang mereka jadikan sebagai dasar agama mereka. Kami ringkas dari kitab Al-Intisar bi Syarhi Aqidati Immatil Amsar, disyarahkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Unnas. Di antara kerusakan keyakinan mereka adalah: 1. Al-Quran yang dijadikan keutuhan dan keasliannya oleh Allah Azza wa Jalla telah banyak berkurang dan mengalami banyak perubahan. Bahkan menurut mereka Al-Quran hanya sepertiga dari Al-Quran yang dipegang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah, yang turun-temurun dibawa oleh para imam dan sekarang dibawa oleh Imam Al-Muntazar, yaitu imam yang mereka tunggu kedatangannya. Nomor 2, Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan penafsiran para imam 12. Nomor 3, mereka melakukan ta'til, yaitu meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam konteks ini mereka termasuk kepada kaum Jahmiyah. Nomor 4, iman dalam pandangan mereka adalah mengenal dan mencintai para imam. Nomor 5, mereka menafikan takdir sehingga mereka termasuk golongan Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak mengimani takdir. Nomor 6, mereka meyakini Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali untuk menggantikannya sebagai khalifah sepeninggalnya. Nomor 7, pengkafiran terhadap para sahabat Nabi dan keyakinan bahwa para sahabat Nabi telah murtad kecuali hanya beberapa orang saja dari mereka. Tentang keyakinan ini, Imam Abu Zurrah rahimallahu berkomentar untuk menundukkan tujuan utama yang mereka bidik melalui pengkafiran umum terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya tujuan mereka mencela para sahabat radhiyallahu anhu adalah untuk mendongkel Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau pembawa dan penyampaian agama ini adalah orang-orang yang murtad, bagaimana kita menerima apa yang mereka sampaikan? Inilah tujuan mereka mengkafirkan sahabat Nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Al-Quran Surah As-Saff ayat 8. Barang siapa memiliki anggapan bahwa para sahabat radhiyallahu anhu telah murtad kecuali hanya beberapa belasan orang saja, atau kebanyakan merupakan orang-orang fasik setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka tidak diragukan lagi akan kekufurannya karena telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keridhaan dan puji Allah Azza wa Jalla terhadap para sahabat. Siapakah yang meragukan kekufuran keyakinan seperti ini? Kekufuran orang yang meyakini sudah pasti. Sesungguhnya anggapan ini juga mengharuskan bahwa penyampaian Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang kafir dan juga fasik. Berdasarkan keyakinan mereka yang rusak itu, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Memberikan makna bahwa umat yang terbaik dan generasi pertama umat adalah orang-orang kafir dan fasik, yang berarti bahwa umat ini adalah sejelek-jelek umat
dan yang terjelek adalah generasi awalnya. Kekufuran keyakinan seperti ini sangat nyata dalam Islam. Nomor 8, para imam 12 mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kaum Syiah mendefinisikan sunnah dengan istilah segala yang berasal dari orang-orang maksum, yaitu yang terjaga dari dosa juga kesalahan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir. Menurut mereka, hanya Ali bin Abi Thalib yang menguasai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nomor 9, imamah, yaitu kepemimpinan kaum muslimin hanya dipegang oleh imam 12. Mereka mencela dan tidak mengakui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar. Tentang keyakinan ini, Imam Syafi'i berkata, barang siapa tidak mengakui Khalifah, yaitu kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar, dia adalah seorang Rafidhi. Nomor 10, para imam memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari kesalahan mereka, tidak pernah lupa dan selalu mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Nomor 11, para imam tidak akan mati kecuali dengan keinginan mereka. Nomor 12, para imam akan bangkit dari kubur apabila mereka menghendaki untuk menjumpai sebagian manusia. Keyakinan ini mereka sebut dengan akidah zuhur. Nomor 13, para imam dan wali lebih mulia daripada para nabi dan juga rasul. Nomor 14, para imam akan kembali ke dunia setelah kematian mereka, demikian pula Ahlus Sunnah. Mereka kemudian akan membalas para sahabat, menyalib Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu dan menegakkan hukuman zina terhadap Aisyah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka. Keyakinan ini mereka sebut dengan akidah Ar-Raj'ah. Nomor 15, kuburan para imam adalah tempat-tempat suci. Nomor 16, keyakinan bada', yaitu terkuaknya sesuatu bagi Allah Azza wa Jalla setelah sebelumnya tersembunyi, sehingga menyebabkan Allah Azza wa Jalla menarik perkataan yang telah difirmankan untuk perbuatan yang dilakukan. Maha suci Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka katakan. Nomor 17, mereka berkeyakinan orang-orang di luar mereka adalah kafir, sama sekali tidak berhak untuk masuk syurga. Nomor 18, mereka berkeyakinan bahwa seluruh kebaikan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah akan diberikan untuk Syiah dan dosa-dosa Syiah akan dibebankan kepada Ahlus Sunnah. Ini yang mereka sebut dengan istilah at-tinah. Nomor 19, kewajiban melakukan taqiyah, yaitu seorang penganut agama Syiah berkata dengan perkataan yang berbeda dengan apa yang dia yakini untuk menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Keyakinan taqiyah ini merupakan suatu kewajiban bagi para penganut Syiah. Oleh karena itu, penganut Syiah mengajarkan salat di belakang Sunnah dalam rangka taqiyah, yaitu melindungi diri, dan puji-pujian para imam mereka terhadap para sahabat dilakukan dalam rangka menjalankan taqiyah. Nomor 20, imam yang ke-12, yaitu Muhammad bin Hasan al-Ashqari, telah memasuki salah satu gua di daerah Samira tahun 260 Hijriah. Pada saat masih kecil, ia telah menjadi seorang imam sejak kematian ayahnya sampai dengan hari ini. Padahal fakta dan juga kenyataan bahwa Hasan al-Ashqari meninggal dalam keadaan mandul, tidak memiliki anak. Nomor 22, halalnya darah dan kehormatan Ahlus Sunnah. Menurut mereka, boleh mengunjing, mencela, bahkan melaknat Ahlus Sunnah. Nomor 23, menghalalkan nikah mut'ah, yaitu kawin kontrak. Bahkan menurut mereka, nikah mut'ah lebih utama daripada menjalankan sholat, puasa, dan juga haji. Setelah penyampaian keyakinan Syiah terhadap global ini, Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasri Hafizullah mengatakan, setelah pemaparan semua ini dibolehkan, kita katakan bahwa Syiah adalah saudara-saudara kita atau mengatakan bahwa mereka adalah ahli tauhid. Mustahil kalau keyakinan-keyakinan ini hanya sebuah aliran saja. Akan tetapi,
itu merupakan sebuah agama tersendiri, yaitu Syiah. Syiah adalah sebuah agama, dan agama Ahlussunnah adalah risalah yang dibawa oleh utusan penguasa alam semesta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah mereka yang sesat ini tertulis di dalam kitab-kitab para agamawan mereka, dan tidak perlu kita nukilkan omongan-omongan mereka, karena hanya akan menyesakkan dada dan menguruhkan pikiran. Orang-orang yang masih memiliki akal sehat dan pikiran yang lurus akan enggan mendengarkannya, apalagi sampai mau mengikuti mereka. Allah Azza wa Jalla telah mendatangkan dari kalangan Ahlussunnah, yaitu orang-orang ulama yang mematahkan syubhat mereka, menguliti kegelapan akidah mereka, menguak kesesatan dan kebodohan mereka, membantah kedustaan mereka, menjelaskan pengkaburan dan penipuan yang mereka lakukan, membuka kedok kepalsuan dan penyimpangan mereka, membersihkan nama para sahabat Rasulullah dari kedustaan dan celah-celahan yang mereka lancarkan. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya akan ada orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kecintaan mereka kepadaku, dan juga sesungguhnya akan ada orang-orang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kebencian mereka kepadaku.